Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim lana bil khair. Waj'alna min ahlil khair. Wakhtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur Al-Mukarramun bini sepuh tokoh masyarakat, alim ulama setempat, guru kita yang terhormat Al-Habib Ahmad Al-Kaf, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini dengan izin Allah kita kembali bertatap muka dan bermuajahah, duduk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian Damai Indonesiaku yang insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Ramadan yang udah di pertengahan jalan kita sekarang ini, seyogianya kita sudah banyak dapat pelajaran, apalagi setiap tahun kita datang bulan Ramadan. Bulan yang dimana Allah harapkan kepada kita, yang inti ujungnya adalah agar kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang meraih keuntungan yang dalam bahasa agama adalah la'allakum tattaqun. Jadi Ramadan ini kan merupakan satu media proses menuju takwa. Media proses menuju takwa. Apa Pak yang digembleng dalam Ramadan? Bukan sekedar roh kita, jasmani kita, kehidupan kita. Bukan sekedar yang namanya material kita. Tapi seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan kita. Ramadan mulai memberikan spirit. Ramadan memberikan input. Ramadan memberikan masukan. Ramadan memberikan didikan. Agar kita mampu mengembalikan nilai hidup kita sesuai dengan arah fitrah manusia, agar menjadi insan yang paripurna. Paham Ibu? Apaan? Ya apa Pak yang paripurnanya? Let us come back to basic. Kembali dulu kita ke basic kita. Mana basicnya? Adalah basic kita kembali kepada agama, kembali kepada syariat, kembali kepada bimbingan, kembali kepada arahan yang Allah arahkan. Sebab di dalam menghadapi tatanan kehidupan ini, Masya Allah, banyak banget tantangannya. Bu, setan kelihatan kagak? Di mana adanya setan? Kalau orang bilang, Pak, dulu ada setan di kuburan. Kalau orang bilang setan di kuburan, gak berani Pak orang ngegusur kuburan. Malah sekarang orang di kuburan, malah kuburan jadi tempat pacaran. Iya Pak ya. Habis setan di mana Pak yang banyak?
Setan gak kelihatan, kagak nampak, tapi setan demennya di masjid. Setan demennya lagi mana? Di majelis taklim. Setan demennya mana? Di pesantren, di tempat-tempat kebaikan. Kalau di mall nggak ada setan. Di diskotik udah setan semua. Makanya orang kalau di masjid nggak ada yang tahan betah lama. Kenapa? Ya karena setannya gede. Setan ini kan tujuannya apa? Membelokkan arah jalan manusia jangan dekat kepada Allah. Itu tujuan dia yang pertama. Karena apa? Karena setan ini merasa iri dan dengki kepada kita. Berusaha dengan semaksimal mungkin. Itu setan bagaimana menyimpangkan jalan kita. Dengan rasa kesombongan yang merasa lebih hebat. Apa dia bilang? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, saya bukan tidak hargai manusia. Tapi manusia yang kau ciptakan dari tanah. Dan saya diciptakan dari api. Saya harus hormat dan tunduk kepada tanah. Nehi Cakrabani. Kata siapa? Kata saya barusan. Setan ngomong, enak aja kan duluan gua diciptain sama tuh orang. Masa gua kudu tunduk sama tuh manusia. Ini jalannya setan. Maka setan nitipin ke diri manusia apa tuh? Takab, rasa lebih rasa lebih tinggi. Ini yang ditanamkan. Ramadan mengajarkan kita mengembalikan. Ayo, semuanya sama, rasain lapar. Orang kalau gak lapar kayak model begini, jangankan yang gak punya duit, yang punya duit juga lemes. Ini kan kalau lagi puasa begini gak kelihatan kita gablek duit sama yang gak gablek duit sama kagak? Sama, udah jelek semua udah. Betul lah betul. Iya Pak iya. Enggak ada Pak yang kelihatan. Oh coba kalau kita lagi nggak puasa ketahuan. Yang punya duit tempatnya enakan makannya. Kalau sekarang siapa mau makan enak? Ntar kalau maghrib baru kita makan enak. Makanya Ramadan kita cuma nungguin beduk doang udah. Bu. Iya Pak iya. Nungguin apaan? Beduk yang ditungguin tuh. Entar datang waktu beduk maghrib, ajan berkumandang, Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizkika. Wah nikmat banget. Jadi Ramadan membangun itu dulu, jiwa manusia. Setelah jiwa manusia terbangun, baru membangun keluarga. Keluarga adalah ejen daripada kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah merupakan pondasi dari kehidupan satu bangsa dan negara. Bangsa yang besar, negara yang besar, tergantung daripada masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas tergantung bagaimana keluarga yang harmonis. Dari mana Pak kita bentuknya? Dari keluarga dulu. Ku anfusakum wa ahlikum. Bagaimana jaga diri kita dan keluarga kita. Ramadan kita bentengin diri kita masing-masing. Dengan apa bentengnya? Taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Sekarang gak ada orang yang ngangkat kepala. Sekarang gak ada orang yang merasa dia hebat, dia gagah perkasa. Ketika baru disuruh tidak makan, disuruh tidak minum, rasakan lemas, semuanya udah kehilangan loyo kita Bu. Dibangunnya pakai apa Pak? Dekat dulu kepada Allah. Apalagi bangun keluarga yang merupakan ejen masyarakat. Masyarakat ini baik tergantung bagaimana kita bisa membangun keluarga. Maka Ramadan kesempatan membangun dan membina komunikasi yang baik untuk antara sesama. Dan juga bangun komunikasi yang baik antara manusia dengan Yang kedua, bagaimana cara membangunnya? Falyattaqullah wa qulu qaulan sadida. Dua modalnya, tanamkan ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang baik, keluarga yang bisa menanamkan ketakwaan, nih Ramadan momennya. Ramadan saatnya. Bagaimana kelanjutannya? Sudah dikasih arahan, time is over. Jadi ntar kita lanjutin pada segmen berikutnya. Insya inilah momen Ramadan. Bagaimana kita membangun di harmonisan rumah tangga.
bentengi dengan takwa dan ketegasan dalam berbicara. Insya lanjut segmen berikutnya. Masya Allah, terima kasih Kiai. Jadi memang Ramadan ini kita perlu jadikan sebagai momentum ya untuk menghadirkan iman serta takwa di tengah keluarga kita. Karena di dalam rumah yang penuh zikir dan doa, insya Allah Allah akan turunkan sakinah dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan memasuki segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Akan ada daiyah cilik yang nanti akan memberikan nasihat maupun tauziahnya terkait tema kita hari ini, Ramadan Momen Menjaga Keharmonisan Keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.